saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat. Hadiah 8 miliar bagi yang bisa menangkap Harun Masiku. Wow, ayo kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel ini, channel yang tentunya akan memberikan sangat banyak sekali informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan kalian, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kita di video kali ini, kita akan kembali membahas informasi-informasi atau berita-berita aktual yang sangat hangat, yang sangat hot, yang sangat viral sekali belakangan ini. Yaitu salah satunya akan kita bahas, yaitu bukan salah satunya, yang akan kita bahas saja pada kesempatan kali ini, yaitu adalah berita tentang Harun Masiku. Nah, Harun Masiku. Nah, jadi belakangan ini kembali viral lagi berita kasus dari Harun Masiku, yang mana sampai sekarang ini Harun Masiku belum juga ditangkap, belum juga ditahan. Karena ada juga yang mengatakan bahwa Harun Masiku ini kebal terhadap hukum, backingannya kuat lah, backingannya hebat lah, dia dilindungi oleh hukum dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini apakah benar seperti itu? Di mana Harun Masiku sekarang? Orang-orang belum ada yang tahu, entah belum ada yang tahu atau memang ada seseorang, ada pihak yang menyembunyikannya sehingga dia tidak bisa ditangkap, dia tidak bisa ditemukan. Saya tidak tahu ini. Makanya beritanya sekarang heboh, viral lagi nih, karena Harun Masiku ini itu kasusnya adalah kasus penyuapan atau apa, saya lupa kasusnya. Nanti kita baca beritanya. Bahkan salah satu mantan anggota DPR RI yang namanya, saya lupa namanya, nanti kita baca di beritanya. Itu ada salah satu mantan anggota DPR RI itu melakukan sayembara, mengadakan sayembara bagi siapa saja yang bisa menangkap atau membawa Harun Masiku itu supaya bisa ditangkap, maka dia akan mendapatkan hadiah senilai 8 miliar rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis ini. Nah, 8 miliar ini adalah uang pribadi dari si mantan DPR tadi itu, bagi siapa saja yang bisa menemukan si Harun Masiku. Nah, sekarang ini membuat kita semua pasti tertantang, membuat kita semua berpikir-pikir, wah ini kesempatan yang sangat besar ini. Siapa saja yang bisa mendapatkannya, bisa menangkap Harun Masiku, bisa menjadi miliarder ini. Nah, ini sekarang ayo kita bersama-sama baca beritanya dulu. Siapakah si mantan anggota DPR itu, dan siapakah sebenarnya Harun Masiku ini? Apa kasusnya sebenarnya sehingga dia tidak bisa ditangkap sampai sekarang? Ayo kita sama-sama baca beritanya dulu. Nah, pertama kita ambil dari CNBC Indonesia. Jadi Menteri Perumahan Rakyat, ini profil Marwarar Sirait. Oh, ini namanya Marwarar Sirait, yaitu menteri lagi. Ya, menteri ini kan menteri juga mantan anggota DPR RI. Nah, Marwarar Sirait adalah seorang politikus dan mantan anggota DPR RI fraksi PDIP. Dia diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat di jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, si Pak Marwarar Sirait ini itu adalah seorang politikus dan juga mantan anggota DPR RI. Sekaligus dia adalah Menteri Perumahan Rakyat. Jadi sekarang kita ini di Kabinet Merah Putihnya Prabowo Gibran itu ada salah satu menteri yang namanya itu Menteri Perumahan Rakyat. Nah, Menteri Perumahan Rakyatnya ini itu adalah Marwarar Sirait ini yang melakukan sayembara 8 miliar bagi yang bisa menangkap siapa Harun Masiku itu. Wah, keren ini, keren. Kita baca di berita lain di CNN. Babak baru kasus Harun Masiku. KPK temukan mobil terparkir 2 tahun. Wow, ada petunjuk baru ini supaya bisa lagi dilacak di mana Harun Masiku sekarang. Ditemukan mobil terparkir selama 2 tahun di rumahnya. Kasus Harun Masiku dalam dugaan suap penetapan anggota pergantian antar waktu DPR RI periode 2019-2024 memasuki babak baru. Terkini, KPK menemukan mobil pribadi milik Harun Masiku. Wah, KPK sudah menemukan mobil pribadinya Harun Masiku, tapi sayangnya cuma mobilnya yang ditemukan, orangnya belum. Kemana ini? Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut mobil milik Harun itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta Pusat Juni lalu. Oh, waktu bulan Juni, sekarang sudah bulan November, jauh ini. Tapi sekarang belum ditemukan, masih mobilnya saja yang ditemukan. Orangnya kemana ini? Hebat benar ini si Harun Masiku. Mungkin dia punya pintu kemana saja ini, bisa pergi tanpa diketahui ini. Harun Masiku yang merupakan ex calon anggota legislatif dari PDIP sudah buron selama 5 tahun. Dia diduga
menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner KPU agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang lolos ke DPR RI tapi meninggal dunia. Oh, jadi kasusnya itu si Harun Masiku ini itu melakukan penyuapan supaya dia bisa menggantikan Nazarudin Kimas yang sebenarnya begini, singkatnya begini. Nazarudin Kimas itu terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah, pas mau dilantik Nazarudin Kimas ini meninggal. Nah, Harun Masiku ini mau menggantikan si almarhum tersebut. Nah, makanya dia menyogok, menyuap, membayar si Wahyu Setiawan ini selaku komisioner KPU supaya dia bisa diterima menjadi DPR RI. Dia menyuap supaya dia bisa menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal ini. Wow, hebat sekali ini. Harun Masiku diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pelicin melenggang ke Senayan untuk periode 2019-2024. Waduh, kasus suapnya 850 juta lagi. Siapa coba orang yang tidak tergiur dengan uang 850 juta ini? Banyak bener. Ini lucu sih, orang udah meninggal mau diambil jabatannya. Bukan jabatan sih, iya mungkin jabatan ya. Parah sih ini Harun Masiku ini. Harus kita cari ini sama-sama. Kita baca di berita lain. Di Tempo, Harun menjadi tersangka kasus suap terhadap komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Suap ini ditengarai agar Harun dapat menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal pada Maret 2019. Namun Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO. Nah, DPO, dia sudah masuk DPO sekarang, daftar pencarian orang, tapi dia tidak pernah datang. Dia selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK ini. Jangan kira kau bisa lolos, Harun Masiku. Apalagi kalau saya sudah turun tangan mau mencarimu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau sembunyi, dimanapun kau berada, akan saya cari kau. Tidak bakalan bisa kau lolos. Oke teman-teman sekalian, sekarang untuk mengungkap di mana sekarang berada Harun Masiku ini, mari kita sama-sama cari angka misteri sebagai petunjuk untuk menemukan Harun Masiku di mana dia berada. Ayo kita mulai mencari angka misterinya. Teman-teman sekalian, langsung saja kita cari lagi angka misteri atau angka petunjuk dari nama Harun Masiku. Jadi pertama kita tulis Harun Masiku. H A R U N Harun Masiku. Oke, H ini adalah huruf ke-8, A huruf ke-1, R huruf ke-18, U huruf ke-21, N huruf ke-14, M atau ke-13, A huruf ke-1, S ke-19, I ke-9, K ke-11, U21. Dan kita jumlah lagi semuanya akan mendapatkan angka. Apakah angka misterinya itu? 8 tambah 1 tambah 18 tambah 21 14 13 1 19 9 11 21 menjadi 136. Oke teman-teman sekalian, jadi kita mendapatkan angka misterinya itu 136. Nah, kita sudah menemukan angka misterinya dari nama Harun Masiku dan kita memperoleh angka 136. Nah, apa angka 136 ini maknanya? Apa misteri? Apa petunjuk? Apa makna yang tersirat di balik angka 136 ini? Mari kita pecahkan sama-sama agar kita bisa menemukan di mana Harun Masiku berada sekarang. 136. Sekarang saya coba pikir-pikir dulu ya, 136. Apa ya kira-kira maknanya angka 136 ini? Saya menemukan jawabannya. Kita baca di berita ini petunjuknya. Nah, Operasi Sikat Agung 2024, 136 penjahat di Bali ditangkap. Nah, ada angka 136. 136 penjahat ditangkap di Bali pada tahun 2024 ini pada Operasi Sikat Agung. Nah, ada angka 136-nya. Ini juga sebagai petunjuk. 136 itu angka di balik nama Harun Masiku dan penjahat. Harun Masiku kan ini memang penjahat. 136 penjahat ditangkap. Berarti ini ada kaitannya dengan Harun Masiku. Nah, sekarang coba kita pikir-pikir. Apa sebenarnya makna 136 penjahat di Bali ini yang ditangkap? 136 penjahat di Bali. Nah, di Bali. Nah, ini mirip-mirip angka di Bali dengan dibalik. Nah, di Bali, dibalik. Nah, mungkin ini petunjuknya.
Nah, dibalik. Coba kita balik angkanya. Angka yang kita peroleh tadi kan itu angka 136. Sekarang petunjuknya dibalik. Artinya dibalik. Mari kita balik angkanya menjadi 631. 631. Sekarang kita cari apa arti 631 ini. Oke teman-teman sekalian, setelah saya melakukan penelitian, setelah saya melakukan pencarian, saya pikir apa sebenarnya arti di balik angka 631 ini, saya akhirnya menemukan sebuah petunjuknya untuk menemukan di mana Harun Masiku berada. 631 ada angka 631. Nah, pada film Cinta Fitri episode 6 menit ke-31 di situ ada petunjuknya. Kan angkanya 631. Cinta Fitri episode 6 menit ke-31. Di situ ada jawabannya, ada petunjuknya. Mari kita sama-sama lihat. Bilang sama Fitri kalau bule sudah sehat. Halo? Naldo? Halo? Iya bule, nanti saya sampaikan. Assalamualaikum. Jadi bulenya Fitri belum tahu kalau Mas Firman meninggal. Nah, jadi pada menit ke-6 episode 6 menit ke-31 itu ada kan menelpon tadi mbak-mbak sama si laki-laki ini. Nah, mbak-mbak ini tidak tahu kalau ternyata si Firman itu sudah meninggal. Nah, heran si laki-laki ini. Mbak itu tadi tidak tahu kalau si Firman udah meninggal. Nah, meninggal. Apa maknanya? Kenapa meninggal ini? Mbak-mbak ini tidak tahu kalau si Firman sudah meninggal. Sekarang kita menemukan makna kata Firman. Nama Firman. Firman ini sudah meninggal. Apa kaitannya dengan kasus Harun Masiku ini? Mari kita coba cari angka misteri di balik nama Firman yang sudah meninggal itu. Oke, kita cari juga namanya Firman. Firman, apakah ada angka misteriusnya? Angka berapa yang ada di balik nama Firman itu? Kita cari dulu ya. Firman. F-I-R-M-A-N. Firman. F in huruf ke A B C D E, A B C D E F 6. I huruf ke 9, R huruf ke 18, M huruf ke 13, A huruf ke 1 dan N ke 14. Dan jika di total di jumlah maka akan memperoleh hasil 61. Nah, ini dia 61. Nah, kita ambil nama Harun tadi, nama Harun. Kalau cuma nama Harun saja itu kita jumlah yang ini cuma nama Harun, itu kita memperoleh hasil berapa? 62. Nah, 62. Kalau Harun ini 62, Firman tadi 61, ya beda-beda tipis ya teman-teman. Ternyata teman-teman, nama Firman itu memiliki angka misteri yaitu 61. Sedangkan nama Harun, sekedar pakai nama Harun itu ada 62. Jadi 61, 62. Firman 61, Harun itu 62. Nah, beda tipis kan? Kalau di film Cinta Fitri, Firman itu meninggal dunia, beda tipis berarti dengan Harun. Nah, kalau beda tipisnya berarti bisa saja Harun juga ini meninggal, atau paling tidak dia itu sakit sekarat dan koma segala macam, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa lagi, kan beda-beda tipis 61 dan 62. Kalau Firman ini meninggal, nah bisa jadi berarti si Harun juga ini meninggal karena beda tipis, bisa jadi kan. Kalau bukan meninggal ya bisa jadi sakit parah, lumpuh, tidak bisa jalan, tidak bisa apa, stroke, koma dan lain-lain sebagainya yang membuat dia itu sudah hampir seperti dikatakan meninggal. Nah, ini artinya teman-teman sekalian. Jadi, sebagai kesimpulannya, Harun Masiku ini sebagaimana hasil penelitian kita pada video kali ini dapat kita simpulkan, Harun itu berada pada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sudah mati sebagaimana petunjuk tadi mengatakan kalau Firman itu sudah meninggal, sudah mati, sudah meninggal. Ya itulah. Itu kemungkinan pertama, karena kan beda tipis. Firman itu mati tapi tidak diketahui bersama orang itu tadi. Nah, mungkin bisa saja ini juga terjadi seperti Harun Masiku. Banyak orang yang menganggap dia masih hidup berkeliaran di mana-mana, tapi tahu-taunya plot twist si Harun ini sudah meninggal. Ini kemungkinan pertama. Dan kemungkinan kedua, karena kan beda tipis angkanya antara 61 dan 62, maka bisa saja Harun ini sedang sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak apa-apa dan sebagainya yang membuat dia seperti atau seolah-olah meninggal. Nah, kalian pilih mana? Kalian maunya yang mana? Kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua? Kemungkinan pertama si Harun ini sudah meninggal. Kemungkinan kedua si Harun ini tengah sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, seperti meninggal dunia. Kalian mau yang mana teman-teman sekalian?
Oke teman-teman sekalian, jadi sebagai kesimpulannya pada video kita kali ini, bagi siapa saja yang ingin mencari Harun Masiku, sebaiknya kalian pikir dulu lebih baik-baik, karena bisa saja Harun Masiku ini sesuai kan seperti hasil penelitian kita di video kali ini. Karena di video ini kan sudah mendapatkan jawabannya, Harun Masiku itu di mana. Kalau keberadaan secara fisik kita belum tahu, tapi kalau kondisinya sudah terjawab di video ini, yaitu ada dua kemungkinan kondisi Harun Masiku sekarang. Kalau dia bukan meninggal, berarti dia sedang sakit parah seperti orang meninggal. Nah, kalau kalian mau yang mana? Apakah mau Harun Masiku ini meninggal atau mau dia sakit? Kalau saya sih kemungkinan pertama aja. Saya ingin dia itu sudah tidak ada di dunia ini, karena orang seperti itu ya harus dimusnahkan di dunia ini. Tidak boleh lagi ada orang-orang seperti itu di dunia ini. Pokoknya saya mau kemungkinan pertama ini, Ayo sama-sama kita berharap, berdoakan semoga kemungkinan pertama ini yang benar. Kalaupun itu ternyata tidak benar, semoga dia segera ditangkap dan terjadi kemungkinan yang pertama ini. Oke, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama kita menelusuri di mana keberadaan fisiknya sekarang. Dan kalau ada sudah teman-teman yang menemukan Harun Masiku, coba tag saya. Apakah video ini, penelitian kita di video ini sudah seperti dengan apa yang terjadi atau bagaimana? Tapi semoga seperti yang di video ini. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau kalian punya informasi menarik lainnya untuk kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye, assalamualaikum.